Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Landari, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup, objek fungsi, dan prinsip dari evaluasi pembelajaran, yang mana pembahasannya itu ada pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pembelajaran itu sendiri. Langsung saja pada poin pertama, yaitu pengukuran. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Pengukuran adalah membandingkan suatu dengan satu sejenis atau satuan atau kriteria. Sedangkan pengukuran dalam hasil belajar itu untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Seperti contohnya mengukur kemampuan siswa dalam memahami konsep bilangan, dan mengukur kemampuan siswa dalam membedakan tumbuhan mana yang monokotil dan mana yang dikotil. Sedangkan penilaian itu sendiri yaitu mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian hasil belajar itu menafsirkan hasil pengukuran dan menentukan pencapaian hasil belajar. Tujuannya untuk melihat tujuan pembelajaran yang dirumuskan tercapai. Penilaian juga dapat didefinisikan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun yang non-tes. Jadi maksud dari penilaian di sini adalah memberikan nilai tentang kualitas sesuatu. Sedangkan penilaian itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama, penilaian merupakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu penilaian bersifat kualitatif. Dan sedangkan evaluasi adalah pengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Evaluasi hasil belajar adalah proses perencanaan, pengumpulan, dan penggambaran dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan suatu program hingga dapat ditarik kesimpulan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Dan poin yang terakhir yaitu pembelajaran. Pembelajaran secara etimologis, yang mana terjemahan dari bahasa Inggris introduction adalah suatu upaya untuk membelajarkan seorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Namun secara terminologis, suatu proses di mana lingkungan seorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu, dalam kondisi-kondisi khusus, atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu. Pembelajaran merupakan set khusus dari pendidikan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu suatu totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai interaksi pembelajaran. Sudah barang tentu perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, sehingga akan terpadu dua kegiatan, yaitu mengajar dan belajar, yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan dari objek evaluasi pembelajaran itu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam evaluasi hasil belajar. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran. Dari prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu ada banyak sekali prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada sahih, yaitu evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, yaitu evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator. Dan yang ketiga ada adil, yaitu evaluasi yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, baik suku, agama, budaya, adat, status sosial, ekonomi, dan gender. Dan yang keempat ada terpadu, yaitu evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu ada terbuka, sebuah prosedur evaluasi, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam ada menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu adalah evaluasi yang mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Dan yang ketujuh yaitu ada sistematis, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Dan yang kedelapan yaitu beracuan kriteria, evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi SKL, KI, maupun KD. Dan yang 9 ada akuntabel, yaitu adalah sebuah evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan ada pula jenis-jenis dari evaluasi. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Kalau melihat dari fungsinya itu ada beberapa macam, yaitu formatif, sumatif, diagnostis, dan selektif. Sedangkan berdasarkan alatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang tes maupun yang ada yang non tes. Yang tes ada dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama ada tes lisan, yang kedua ada tes tulis, dan yang terakhir tes tindakan. Sedangkan yang bukan tes maupun atau yang non tes itu seperti observasi, wawancara, skala, studi khusus, checklist. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.